pada pelatihan PTCLS yang hari ini meskipun selama ini menjadi dosen gitu ya. Satu sisi sebagai dosen, di lain sisi sebagai fasilitator. Mudah-mudahan semakin melengkapi ilmu yang nanti akan saudara dapat sebagai bekal skill Anda di lapangan. Baik, Pak Iwan, 90 menit ke depan ya, nanti sampai dengan pukul 15.00 materi panjenengan sampaikan kepada para peserta pelatihan PTCL. Silakan Pak Iwan. Baik, terima kasih Bu Suki atas waktunya. Selamat siang, selamat menikmati waktu daringnya ya teman-teman. Oke, pada siang hari ini saya akan menyampaikan materi tentang BHD atau bantuan hidup dasar. Tentunya sebenarnya teman-teman sudah pernah mendapatkan materi ini sebelumnya di mata kuliah keperawatan gawat darurat, gitu ya, atau di manajemen bencana juga sudah pernah. Mungkin materi saya hari ini mungkin sudah pernah disampaikan juga oleh beberapa trainer yang lain, cuma ini lebih spesifik tentang BHD. Izin share screen teman-teman. Apakah PPT saya sudah terlihat? Sudah Bapak. Sudah Pak Iwan. Oke, kita langsung mulai saja ya. Ini sudah 142 peserta. Masih ada beberapa yang belum bergabung. Mungkin sedang ada kendala sinyal dan sebagainya. Kita langsung saja mulai. Oke, di sini saya akan memaparkan materi tentang bantuan hidup dasar. Nah, apa sih itu bantuan hidup dasar? Nah, mungkin di keperawatan mata kuliah keperawatan gawat darurat, teman-teman sudah pernah mendapatkan materi ini. Jadi ini tinggal pengulangan saja, ya. Bantuan hidup dasar adalah langkah awal dalam penyelamatan nyawa pasien setelah terjadi henti jantung dan henti nafas, ya. Jadi ketika kita menjumpai pasien, ya, atau korban gitu ya, yang mengalami henti jantung dan henti nafas, maka pertolongan yang harus kita berikan adalah BHD atau RJP gitu ya, resusitasi jantung dan paru. Ya. Mohon maaf, laptop saya kendala ini. Kok malah macet? Masih terkendala. Oke, kalau tidak di slideshow apakah kelihatan teman-teman? Agak dibesarkan mungkin ya. Soalnya dari kemarin ini nggak tahu kenapa trouble terus. Oke. Tujuan BHD masih kelihatan ya? Masih Bapak. Masih Pak. Oke. Mohon maaf tidak bisa saya slideshow karena kalau saya slideshow ternyata masih macet. Sudah saya install ulang di Zoom-nya tapi ternyata masih trouble itu ya. Oke, kita lanjut. Tujuan BHD atau bantuan hidup dasar. Yang pertama mencegah berhentinya sirkulasi atau berhentinya pernafasan. Yang kedua memberikan bantuan eksternal terhadap sirkulasi dan ventilasi untuk penyelamatan nyawa pasien. Nah, jadi tujuan BHD adalah mencegah berhentinya sirkulasi darah. Ya, ketika henti jantung, otomatis darah dari dari jantung itu tidak bisa dialirkan ke seluruh tubuh, ya. Begitu juga ketika paru-paru juga berhenti, otomatis tidak ada asupan oksigen yang masuk ke dalam tubuh. Nah, jadi supaya tubuh pasien masih tetap sirkulasinya berjalan, kemudian pernafasannya juga masih bisa untuk mendapatkan oksigen, maka bantuan yang bisa kita lakukan adalah dengan memberikan bantuan hidup dasar. Nah, tujuan bantuan hidup dasar menurut AHA tahun 2020 antara lain yang pertama mengurangi tingkat morbiditas dan kematian dengan mengurangi penderitaan, mencegah penyakit lebih lanjut atau cedera, kemudian mendorong pemulihan. Nah, ini anatomi letak jantung. Nah, ini juga sudah tentunya teman-teman sudah paham ya karena ini tingkat akhir gitu ya. Jadi pada saat kita mau melakukan pemberian BHD atau RCP, yang hal pertama yang harus kita ketahui adalah letak jantungnya itu sendiri ya, anatominya. Jangan sampai salah titik dalam pemberian RCP. Kenapa? Karena
Jantung letaknya itu di bawah tulang sternum dan di bawah tulang klavikula. Nah, tulang klavikula ini atau tulang ribs ini kan bentuknya kan bengkok itu ya. Nah, ketika teman-teman salah dalam menentukan titiknya, maka akan sangat beresiko apa namanya klavikulanya ini bisa patah. Tuh, apalagi nanti tekanan yang kita berikan itu adalah 5 cm atau 2 inch gitu ya. Nah, jadi letak jantung itu ini ya teman-teman bisa dilihat kursor saya di mana. Nah, ini ya. Nah, jadi nanti dalam kita memberikan bantuan RCP atau BHD ya, titiknya di sini. Nah, cara menentukan titiknya, teman-teman ini harus tahu tulang sternumnya dulu. Ini yang dinamakan tulang sternum ya. Ini kalian bagi dua, kemudian kita ambil setengah bagian bawah ya. Jadi sternumnya dari atas sampai bawah ini teman-teman bagi dua, kemudian ambil setengah bagian bawah, kurang lebih di daerah sini, ya. Atau misalnya kalian apa namanya ambil dari ujung tulang sternumnya sini, itu 2 sampai 3 jari di atas ujung tulang sternum, gitu ya. Jadi jangan di bawah sini atau di ulu hati, gitu. Itu tidak tepat atau tidak mengenai jantung. Jadi di area sini. Nah, itu tepat di base of the heart, jadi tepat di tengah-tengah dari anatomi jantung. Nah, kemudian jika terlambat gitu ya. Nah, apa yang akan terjadi jika kita dalam memberikan bantuan hidup dasar itu terlambat? Nah, tentunya jantung ketika berhenti otomatis tidak bisa memberikan darah ke seluruh tubuh dan juga tentunya tidak bisa memberikan mengalirkan darah dan oksigen ke otak. Nah, jika otak tidak mendapatkan oksigen 3 sampai 8 menit ya akan menyebabkan kematian atau meninggal gitu ya. Nah, cuma kematian di sini dibagi menjadi dua. Ada kematian klinis dan ada kematian biologis. Apa itu kematian biologis? Nah, kematian biologis itu kerusakan sel otak atau mati batang otak. Nah, ketika pasien sudah mengalami kerusakan sel otak atau mati batang otak, nah, maka sudah tidak bisa diselamatkan, ya. Artinya pasien sudah bisa dinyatakan meninggal. Nah, tetapi kalau kematian klinis, ya, kematian klinis itu tanda-tandanya itu henti jantung dan henti nafas. Nah, itu masih bisa kita tolong ya masih memungkinkan untuk kita tolong. Terus tanda kematian biologis itu salah satunya apa? Nah, yang paling mudah untuk kita amati supaya kita bisa membedakan ini pasiennya sudah mengalami kematian biologis atau hanya kematian klinis gitu ya. Nah, hal yang paling mudah untuk kita lakukan adalah dengan cara memeriksa refleks pupil terhadap cahaya gitu ya. Nah, kalau pupil normal ketika ada cahaya, maka dia akan meiosis gitu ya. Nah, terus ketika cahayanya dia menjauh, maka pupil akan midriasis. Nah, ketika pupil masih bisa merangsang cahaya, masih bisa meiosis, midriasis, nah itu berarti belum mengalami kematian biologis. Tapi kalau sudah midriasis maksimal atau pupil sudah melebar, itu dikasih rangsang cahaya sudah tidak bisa meiosis lagi, nggak merespon. Nah, itu bisa dipastikan pasien tersebut sudah mengalami kematian biologis. Makanya kalau teman-teman perhatikan kemarin waktu di praktik di rumah sakit ya, eh, kalau ada dokter yang pasien gawat darurat gitu kan, dokter biasanya untuk menentukan pasiennya sudah mengalami kematian biologis atau belum, biasanya dokternya akan membawa senter kemudian melihat pupilnya. Ketika pupil masih merespon terhadap cahaya, maka masih memungkinkan untuk diselamatkan. Dengan cara apa? Dengan diberikan BHD atau bantuan hidup dasar. Tapi ketika pupil sudah tidak berespon, nah biasanya dokternya akan menghentikan BHD dan apa, memberitahukan kepada keluarga pasien kalau pasien sudah dinyatakan meninggal. Nah, kemudian langkah-langkah RJP. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Tindakan yang dilakukan harus beruntun, gitu ya, harus urut, nggak boleh kebolak-balik. Nah, ini pasti sudah tidak asing teman-teman dengan istilah DR minta tolong CAB. D-nya itu danger, R-nya respon, kemudian minta tolong atau call for help. Kemudian C-nya sirkulasi, A-nya RW, B-nya breathing.
Nah, danger ini meliputi 3A, aman pasien, aman penolong, sama aman lingkungan. Kemudian respon, nah cek respon di sini ya, cek respon di sini kita cek kesadaran. Nah, cek kesadaran dalam kondisi gawat darurat kita tidak menggunakan GCS ya atau gas glucose scale. Tapi dalam kondisi gawat darurat kita menggunakan AVPU, hanya alert atau sadar penuh ya. Jadi pasien masih bisa membuka mata, masih bisa merespon ya, masih apa namanya kita ketika kita tanya masih bisa menjawab meskipun tidak jelas ya. Nah, artinya pasien masih bisa membuka mata itu kita apa namanya secara tidak langsung kita bisa memastikan bahwa pasien tersebut masih apa namanya jantungnya masih bekerja secara normal ya. Jantung dan paru-parunya masih berfungsi dengan baik. Jadi alert ini sadar penuh. Nah, kemudian verbal. Nah, ketika kita menjumpai pasien, pasiennya hanya diem saja ya, atau merem, maka harus kita bangunkan dengan cara verbal. Kita panggil sambil tepuk, kita tepuk bahunya atau pundaknya. Nah, dalam menepuk pasien ini juga harus tegas ya, jangan terlalu pelan dan jangan juga terlalu keras gitu ya. Kalau terlalu pelan nanti nggak terasa, kalau terlalu keras nanti bisa menimbulkan jejas atau meninggalkan jejas ya. Jadi dalam menepuk pasien nanti yang tegas itu dikira-kira jangan sampai terlalu keras atau terlalu pelan. Nah, setelah kita panggil, ya, kemudian pasien masih tidak berespon, masih diem saja kayak gitu, tidak memberikan respon apa-apa, maka langkah selanjutnya adalah pain atau dengan cara rangsangan nyeri. Nah, dalam kita memberikan rangsangan nyeri, ya, tentunya kita harus memperhatikan jangan sampai tindakan yang kita berikan itu nanti malah menyakiti pasien. Artinya di sini tuh maksudnya meninggalkan bekas gitu ya. Maksudnya di sini rangsangan nyeri terus pasiennya teman-teman cubit kayak gitu sekeras-kerasnya. Nah, habis kalian tuh cubit nanti malah meninggalkan bekas. Nah, jadi untuk pain di sini supaya tidak meninggalkan jejas itu biasanya di trapezius, area trapezius itu di tengkuk ya, di tengkuk. Di pundak yang dekat dengan leher. Nah, itu teman-teman silakan bisa dipraktikkan. Itu ditekan dengan satu jari aja di tengkuk sini. Terus apa namanya di bawah tengkuk lah di otot trapezius namanya. Nah, itu teman-teman tekan pakai satu jari aja itu sudah akan terasa sakit gitu ya. Atau misalnya di tulang sternum bagian atas ya. Tulang sternum bagian atas teman-teman tekan menggunakan tangan yang mengepal ya. Nanti ditekan pakai ujung kepalan tangan kita. Nah, itu ditekan. Nah, itu akan menimbulkan rasa nyeri dan tidak meninggalkan bekas. Nah, rasa nyerinya pun akan cepat hilang gitu ya. Jadi jangan asal cubit gitu ya. Jadi harus memperhatikan jangan sampai nanti meninggalkan bekas ya. Takutnya nanti dikira malpraktik. Oke, setelah kita berikan rangsangan nyeri, tapi pasien misalnya masih tidak berespon, tidak apa namanya masih tidur terus kayak gitu, nggak ada memberikan respon apapun. Nah, berarti kita langsung ke U. U-nya itu unresponsive atau tidak berespon sama sekali. Nah, ketika pasien sudah tidak berespon, maka langkah selanjutnya adalah minta tolong. Nah, minta tolong nanti dibagi menjadi dua, in hospital sama out hospital. Kalau in hospital, kita bisa meminta tolong dengan rekan sejawat kita atau mengaktifkan code blue. Kalau di rumah sakit ada code blue, biasanya mengaktifkan code blue. Kalau misalnya di luar hospital, ya kita minta tolong sama orang terdekat. Atau kita bisa misalnya nggak ada orang sama sekali. Nah, kita bisa menggunakan handphone kita untuk menelpon kontak darurat. Biasanya PSC itu 119 atau SPGDT di rumah sakit terdekat gitu ya. Nah, terus pada saat minta tolong, ini teman-teman itu harus jelas gitu ya. Karena kejadian saat ini tuh biasanya kalau ada korban kecelakaan itu banyak orang yang mengkerumuni, tapi tidak untuk menolong, tapi malah untuk sekedar mengambil dokumentasi, dibuat story, WA dan seterusnya kayak gitu. Padahal kalau korban kecelakaan untuk melindungi apa namanya identitas pasien dan seterusnya, gitu. Itu tidak boleh di capture sembarangan sebenarnya. Nah, jadi teman-teman minta tolongnya harus jelas. Misalnya di situ ada korban kecelakaan dan yang mengerumuni itu orang banyak gitu. Nah,
Kemudian teman-teman orang medis dan kenal dengan korban kecelakaan tersebut. Mau nggak mau teman-teman yang harus menolongnya. Nah, teman-teman harus jelas minta tolong sama siapa. Misalnya pada bapak yang pakai baju putih minta tolong teleponkan ambulans dan pihak kepolisian. Nah, terus misalnya teman-teman menghubungi nomor darurat 119 atau SPGTT atau pihak kepolisian, teman-teman melaporkannya itu harus jelas, ya, lokasinya di mana, ya. Terus korbannya ada berapa. Kalau teman-teman menginformasikannya nggak jelas ya, itu bisa yang pertama menyebabkan kesulitan pencarian titik lokasi. Itu yang pertama. Terus yang kedua misalnya jumlah korbannya tidak teman-teman sampaikan. Yang datang itu hanya 2 petugas, 1 supir sama 1 perawat misalnya. Nah ternyata yang kecelakaan itu orang 1 bus gitu, yang kecelakaan bus ada jumlahnya lebih dari 30 orang. Nah, itu kan apa namanya menyebabkan ketidakjelasan informasi yang disampaikan. Jadi kalau meminta tolong itu harus jelas lokasinya di mana, ya, terus korbannya ada berapa, kondisinya berapa. Kalau lebih bagus lagi sampaikan kondisi yang apa namanya triasenya. Yang kuning ada berapa, hijau ada berapa, yang merah ada berapa, sampai yang hitam pun nanti disampaikan ada berapa. Jadi nanti dari pihak apa namanya 119 itu juga bisa membawa perlengkapan sesuai jumlah korban yang teman-teman sampaikan. Oke, setelah minta tolong, ya, kita ke sirkulasi. Nah, sirkulasi ini sirkulasi darah SpO2 lebih dari 95%. Nah, ini kalau kita menggunakan saturasi oksigen atau oksimetri. Nah, tapi kalau misalnya tidak ada oksimetri, maka langkah selanjutnya di C ini kita harus mengecek nadi, ya. Dalam kondisi gawat darurat, kita dianjurkan untuk memeriksa nadi karotis. Jadi jangan di nadi radialis atau brachialis. Bisa jadi di nadi brachialis dan radialis itu nadinya sudah lemah atau tidak teraba. Tapi belum tentu di karotis juga nggak ada. Bisa jadi di karotis nadinya masih kuat atau masih teraba meskipun lemah. Kenapa disarankan di nadi karotis? Karena nadi karotis itu letaknya yang paling dekat dengan jantung. Setelah C, kita lanjut ke A. A-nya itu airway atau jalan jalan nafas. Nah, kita pastikan jalan nafasnya paten atau tidak ada sumbatan jalan nafas. Nanti dibuka apa namanya jalan nafasnya. Ada 2 cara, yaitu Hetil chin lift sama jaw thrust. Hetil chin lift itu digunakan ketika pasien tidak mengalami trauma servikal. Kalau jaw thrust itu digunakan ketika pasien ada tanda-tanda trauma servikal. Kemudian B itu breathing atau pernafasan. Jadi teman-teman jangan sampai salah apa kebingungan ya membedakan antara airway sama breathing. Sama-sama nafas ini ya. Cuma airway itu kita fokus ke jalan nafasnya, membebaskan jalan nafasnya ada sumbatan atau tidak dan seterusnya. Nah, kalau breathing kita fokus ke pernafasannya. Apakah setelah kita bebaskan jalan nafasnya, kita pastikan nggak ada sumbatan jalan nafas, kemudian kita periksa apakah ada nafas atau tidak di pasiennya. Dengan cara apa? Dengan cara look, listen, dan feel atau lihat, dengar, dan rasakan. Nah, jadi telinga dan pipi kita itu didekatkan ke hidung dan mulut pasien. Nah, mata kita itu sambil melihat dada pasien. Kita pastikan dada pasien itu ada apa namanya kembang kemis atau apa namanya naik turun dinding dadanya, ya. Dilihat dadanya mengembang mengembis atau tidak. Nah, kemudian telinga kita dengarkan adanya hembusan nafas dari hidung dan mulut pasien. Nah, terus setelah itu pipi kita itu merasakan ada hembusan nafas enggak dari hidung dan mulut pasiennya. Nah, ini ya. Ini langkah-langkah BAD ini hampir sama seperti PPT yang atas tadi. Ini hanya pengulangan saja. Nah, langkah BAD ini 1 itu danger, ya, penolong dan pasiennya aman. Kemudian R-nya itu respon. Untuk respon ini kita menggunakan AVPU. Nah, kemudian C-nya sirkulasi, kita cek nadi karotis, ya. Terus cek saturasi oksigen bila mana ada oksimetri. Kemudian A-nya airway itu pembebasan jalan nafas. B-nya
breathing atau pernafasan. Nah, sekarang kita ulas satu per satu. Kita mulai dari D. Ya, danger ini kan sudah saya sampaikan tadi di awal ya, meliputi 3A. Yang pertama aman diri, yang kedua aman lingkungan, yang ketiga aman pasien. Nah, aman diri ini dimaksud adalah memproteksi diri kita sendiri sebagai nakes. Jangan sampai kita memberikan pertolongan kepada pasien, tapi malah justru berakibat membahayakan diri kita sendiri. Misalnya kita kan nggak tahu misalnya eh, di jalan gitu ya, kita nggak tahu pasien tersebut mempunyai penyakit menular atau tidak. Tentunya kita harus memproteksi diri kita sendiri dengan APD. Nah, terus aman diri di sini itu tidak hanya melindungi diri kita dari penularan dari penyakit dari pasien, tapi lindungi diri kita juga di apa namanya di mata hukum gitu ya. Karena hukum di negara kita ini untuk pertolongan pertama ini masih belum jelas, maka kebanyakan itu kalau ada korban kecelakaan mau nolong itu yang nolong juga takut itu. Jangan-jangan nanti yang nolong malah dijadikan tersangka atau yang lainnya atau malah dibawa ke mana-mana kayak gitu. Nah, itu yang membuat apa namanya kita sebagai tim medis kadang juga eh, mau memberikan pertolongan juga takut gitu ya. Jadi pastikan tidak ada pelanggaran hukum yang kita lakukan ya pada saat memberikan pertolongan ya. Karena apa namanya kondisi gawat darurat itu dinamis ya. Kita nggak tahu apakah pasien tersebut itu bisa ditolong atau tidak. Kita hanya berusaha. Nah, kemudian selanjutnya adalah aman lingkungan. Aman lingkungan ini maksudnya itu ketika ada korban bencana alam misalnya, ya, misalnya gempa bumi, nah, dan korban itu masih di dalam gedung, nah, tentunya kita jauhkan dulu dari lokasi gempa bumi. Takutnya pada saat kita tolong pasien tersebut, ya, di lokasi tersebut, nggak kita amankan dulu dari lingkungan yang aman, nggak kita pindahkan dulu, takutnya nanti ada gempa susulan. Nah, kalau ada gempa susulan nanti takutnya malah kita juga ikut jadi korban atau misalnya di lokasi kebakaran. Nah, tentunya pasiennya diangkat dulu, dibawa ke tempat yang aman. Jangan sampai nanti malah ikut jadi korban kebakaran gitu ya yang menolong. Kemudian aman pasien ya. Nah, aman pasien di sini itu yang pertama itu jangan sampai pasiennya ini lebih parah dari kondisi sebelumnya meskipun kita berusaha. Maksudnya kita jangan sampai menularkan penyakit yang kita miliki ke pasien. Itu satu. Nah, yang kedua itu amankan pasien dari lingkungan juga. Tadi nyambung ini ya sama lingkungan. Misalnya di tengah jalan ya kita angkat dulu pasiennya ke tempat yang aman, yang teduh. Di lokasinya juga yang rata. Nah, oke. Terus selanjutnya adalah cek respon. Tadi kan danger sudah 3A ya, aman pasien, aman penolong, sama aman lingkungan. Nah, kalau 3A sudah kita lakukan, langkah selanjutnya adalah R ya, R itu respon. Nah, cek respon korban. Kita bisa, kalau pasiennya hanya diam atau tiduran, kita bisa teriak dengan Pak, Bu, bangun, buka mata, dan tepuk bahunya. Nah, pada saat menepuk bahu, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, ini harus tegas, jangan terlalu pelan, jangan juga terlalu kuat. Ya. Nah, setelah kita cek respon, ya, cek respon itu tadi pakai AVPU ya, teman-teman. A-nya itu alert atau sadar penuh. V-nya verbal, kita tepuk sambil kita panggil untuk membangunkan pasien. Kalau kita apa namanya panggil dan kita tepuk pasiennya masih tidak berespon, kita lanjut ke eh, pain atau rangsangan nyeri. Ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, pada hati-hati pada saat memberikan rangsangan nyeri pada pasien. Jangan sampai rangsangan nyeri yang sifatnya kita hanya untuk mengecek respon pasien, tapi malah meninggalkan jejas, ya, atau menimbulkan luka. Tuh. Jadi lebih amannya di area trapezius atau di area sternum bagian atas, gitu. Nah, terus kalau sudah kita beri rangsangan nyeri, tapi pasien masih tidak berespon, berarti kita anggap pasiennya tidak ada respon. Gitu ya.
Nah, terus kita lanjut ke call for help atau meminta tolong, minta bantuan. Nah, kalau misalnya di rumah sakit ini ya, ada in hospital sama out hospital. Kalau in hospital kita bisa mengaktifkan code blue ya. Code blue team biasanya di setiap rumah sakit itu sudah ada tim code blue-nya. Nah, kalau misalnya di luar hospital atau di luar rumah sakit kita bisa menelpon SPGDT atau PSC 119 gitu ya. Nah, terus kalau misalnya ada AED ya, AED itu automatic external defibrillator atau secara gampangnya ya DC shock portable ya itu. Nah, ini biasanya ada di tempat-tempat umum tapi tidak semua tempat juga menyediakan ya. Kalau di bandara kayaknya ada kalau di bandara. Nah, kita ambil AED. AED akan membantu kita dalam memberikan BHD nanti. Karena AED nanti bisa menganalisis apakah pasien tersebut butuh dilakukan shock atau tidak. Nah, nanti AED nanti ada akan saya jelaskan di slide selanjutnya nanti. Nah, terus atau misalnya kita sendirian, nggak ada orang lain, kita gunakan HP kita untuk menelpon ini 119 atau SPGTT atau memanggil orang terdekat, gitu ya. Bisa kita pilih salah satu. Nah, ini rantai penyelamatan kehidupan. Nah, ini untuk yang apa namanya dewasa, ICCA ini in hospital cardiac arrest. Kalau OHCA ini out hospital cardiac arrest. Nah, kalau in hospital, nah ini early recognition and prevention. Jadi kita cari bantuan dulu. Misalnya kita lihat ada apa namanya orang cardiac arrest atau henti jantung. Nah, kita panggil teman-teman kita. Tentunya kalau di rumah sakit kan di situ kan orang medis semua untuk membantu kita. Nah, kemudian aktif emergency response dengan mengaktifkan code blue. Nah, kemudian high quality CPR, kita memberikan RJP itu ya. Kemudian defibrillator, ini kalau misalnya memungkinkan. Kemudian post cardiac arrest, kita nanti harus memantau hemodinamik pasien. Ya, jangan ditinggalkan sendiri pasiennya, karena post cardiac arrest itu bisa jadi ada cardiac arrest susulan. Jadi tetap harus kita pantau hemodinamik pasiennya. Setelah itu recovery, posisi recovery. Kalau out hospital ya kita minta tolong dulu. Ya, setelah minta tolong nanti kita berikan RJP, defibrillator kalau ada. Nah, ini kalau misalnya bantuannya sudah datang gitu ya, kemudian dibawa ke rumah sakit, kemudian di recovery. Oke, kita lanjut ya. Tadi sampai ini ya minta tolong. Kan DR minta tolong CAB, danger, respon, minta tolong, kemudian kita lanjut ke C. Ya. C ini cek nadi dan cek nafas ini dilakukan secara simultan. Simultan ini maksudnya bersamaan. Ya. Jadi kurang dari 10 detik kita harus sudah mendapatkan nadi karotisnya. Ya. Jadi jangan terlalu lama. Cara cek nadi karotis yang paling cepat gitu ya. Kalau laki-laki kan ada jakunnya. Kita bisa pakai 3 jari, kita letakkan di jakun. Misalnya kita dari kanan pasien ya. Ini ditarik 2-3 cm terus didorong pakai 3 jari. Nah, itu pasti langsung ketemu. Kalau wanita langsung ambil aja tengah-tengah lehernya sini pakai 3 jari, ditarik ke samping kanan atau kiri 2-3 cm terus didorong. Nah, itu pasti langsung ketemu. Kalau memang ada nadinya. Kalau kita sudah cari sampai apa namanya 8 detik, kok masih nggak ada atau 9 detik, maksimal 10 detik lah, kok masih nggak ada, anggap saja berarti nggak ada nadinya. Nah, pada saat kita cek nadi ini harus simultan, kita juga harus memeriksa pernafasan pasien. Ya, jadi dipastikan pasien masih bernafas ataukah tidak. Atau nafas gasping. Nafas gasping ini ngos-ngosan kayak gitu ya. Nafasnya tersengal-sengal. Nah, setelah itu nah ini ya, letakkan tumit tangan penolong di pertengahan tulang dada pasien, setengah bagian bawah tulang dada. Nah, jadi dalam memberikan RJP, titiknya itu harus tepat ya teman-teman. Kita jangan sampai salah, karena akan beresiko tinggi mematahkan tulang
iga atau tulang clavicula atau tulang ribs gitu ya. Nah, jadi tulang seperti yang saya jelaskan tadi, ini langsung dia. Nah, ini kan tulang sternum. Nah, dari atas sampai bawah. Nah, ini teman-teman bagi dua. Nah, kemudian setelah teman-teman bagi dua, ambil yang bagian bawah teman-teman bagi dua lagi, gitu ya. Nah, terus kalau sudah ketemu titiknya, nah, pangkal tangan, telapak tangan ini, tumit ini ya, ini harus tepat di atas titiknya. Jangan malah telapak tangan ini kalian bagi dua, nanti titiknya di tengah-tengah sini jangan, tapi di pangkal telapak tangan sini. Nah, kenapa di pangkal telapak tangan? Karena nanti sumber sumber dari tekanan yang kita berikan itu nanti ada di pangkal telapak tangan sini, gitu ya. Nah, dan ketika teman-teman menentukan titiknya kok keliru, misalnya teman-teman malah menentukan titiknya malah di tengah-tengah telapak tangan sini, nah padahal tekanan nanti ada di pangkal telapak tangan sini, itu juga akan beresiko terjadi fraktur, gitu ya. Nah, posisi pasiennya, pastikan pasien terlentang di atas alas yang kuat dan rata. Ya, misalnya kita mau memberikan RCP, pastikan tempatnya rata. Kemudian alasnya yang kuat. Biasanya kalau di rumah sakit itu ada bednya itu ada yang langsung tombol CPR. Kalau kita tekan tombol CPR itu bednya secara otomatis dia langsung lurus, rata. Kayak gitu. Karena bed di rumah sakit itu kan ada yang bisa dinaikkan kepalanya, kakinya, dan seterusnya bisa diatur-atur. Nah, tapi kalau ada yang apa kondisi gawat darurat dan diperlukan RCP, maka kita harus langsung menekan tombol CPR. Nanti bednya nanti otomatis akan lurus dan rata. Atau misalnya di tempat yang nggak rata, biasanya di SPGTT itu sudah menyediakan ada long spin board, ada small spin board kayak gitu ya, yang diletakkan di bawah dada. Nah, supaya rata dada pasiennya pada saat kita memberikan RJP. Nah, posisi tangan tegak lurus dan kekuatan pada bahu. Jadi tangannya itu harus tegak lurus gitu ya. Nanti ada gambarnya nanti setelah ini. Nah, kemudian kecepatannya ya. Kecepatannya itu harus 100 sampai 120 kali per menit. Ya, jadi jangan terlalu pelan dan jangan juga terlalu kuat. Kalau terlalu pelan itu RCP-nya nggak maksimal. Ya, jadi kita dalam memberikan pompa darahnya itu nggak bisa keluarnya itu nggak bisa optimal kalau terlalu pelan. Nah, kalau terlalu cepat itu juga nggak ada recoil-nya. Recoil itu maksudnya ketika kita menekan jantung dengan kedalaman 5 cm, naiknya juga harus 5 cm gitu ya. Nah, kenapa kok namanya harus ada recoil ya? Kita bayangkan misalnya ini saya memegang balon lah yang ada airnya. Ketika saya tekan, airnya kan akan keluar. Nah, terus saya mengembangkannya hanya sedikit. Jadi saya tekannya 5 cm, terus saya kembangkan hanya 2 cm. Otomatis air yang masuk itu juga sedikit, ya. Jadi nggak bisa maksimal. Jadi mengembangnya itu harus juga maksimal supaya darahnya dari vena cava superior dan vena cava inferior itu masuknya juga optimal gitu ya. Nah, jadi itu yang dinamakan recoil. Nah, kedalamannya itu 5 cm atau 2 inch. Ini untuk dewasa ya. Nah, kemudian rasionya. Rasionya ini untuk kompresi itu 30, untuk ventilasinya 2 gitu ya. Kalau kompresi ini maksudnya tekanan atau pijatan jantungnya. Nah, itu 30. Nah, ventilasinya ini 2. Ventilasi 2 ini bisa maksudnya bantuan nafas. Kita bisa menggunakan ambuk bag atau apa namanya? Bagging gitu ya. Nah, kalau misalnya nggak ada ambuk bag ya kita bisa menggunakan mutu-mut atau mutunus. Nah, cuma sekarang mutu-mut atau mutunus itu sudah sangat tidak dianjurkan karena sangat berisiko sekali menularkan penyakit entah itu dari pasien ke penolong atau dari penolong ke pasien. Kalau misalnya terpaksa harus mutu-mut itu ya harus pakai alat ya, pakai lapisan. Ada alat apa namanya bantuan nafas yang kecil yang bisa dimasukkan ke saku atau dibuat gantungan tas itu juga ada. Itu hanya sebagai alas atau alat bantu pada saat kita memberikan bantuan nafas untuk menghindari
mood to mouth atau mood to nose. Gitu ya. Nah, berikan kesempatan recoil. Recoil itu maksudnya tadi ya, yang sudah saya jelaskan. Jadi ketika kita menekan jantung dengan kedalaman 5 cm, maka naiknya kembalinya itu juga harus 5 cm. Supaya ketika kita memberikan tekanan, artinya darah keluar ke seluruh tubuh. Ketika kita memberikan kesempatan recoil, kita buka atau beri kesempatan jantung untuk mengembang, maka darah dari vena cava superior dan vena cava inferiornya nanti bisa masuk kembali lagi ke jantung. Ya. Nah, ini ya. Ini posisi apa namanya? Tangan ini harus lurus seperti ini. Jadi tumpuan nanti ada di bahu. Ini nggak boleh bengkok gitu ya. Jadi harus lurus. Nah, ini tumpuannya itu nanti di sini, di pangkal tangan sini. Ya, makanya titik-titik ini titik yang di sini. Ini tuh harus tepat di pangkal tangan sini. Nah, kemudian untuk menentukan titiknya itu ya. Nah, ini jangan sampai di sini ya. Ini namanya ulu hati atau prosesus sipoideus. Nah, ini tidak boleh ditekan. Kalau ditekan malah sakit ya. Ini PX itu ditekan itu ketika pasien mengalami sumbatan jalan nafas, misalnya tersedak. Nah, kayak gitu. Kita kan bisa memberikan Heimlich maneuver. Nah, materi Heimlich maneuver nanti ada materinya sendiri ya. Jadi ini untuk menentukan titiknya pada setengah bawah sternum. Ya, jadi sternum dari atas sampai bawah ini teman-teman bagi menjadi dua. Nah, bagian bawah ini teman-teman bagi lagi menjadi dua. Kurang lebih titiknya di sekitar sini. Nah, atau di antara dua puting susu. Nah, dua puting susu ini kalau korbannya itu laki-laki bisa pakai patokan ini. Tapi kalau korbannya perempuan tidak bisa pakai patokan ini. Jadi karena apa namanya? Tidak tepat nanti titiknya. Jadi ini enggak apa namanya? Enggak usah pakai patokan ini ya. Kita langsung pakai ini aja yang paling aman. Nah, jadi tulang sternum ini dibagi menjadi dua, ambil setengah bagian bawah. Pakai patokan di antara dua puting susu itu bisa teman-teman terapkan ketika pasiennya itu laki-laki atau anak-anak atau bayi. Nah, kemudian kompresi high quality CPR. High quality CPR itu meliputi apa saja? Yang pertama, tekanan yang kuat. Jadi jangan sampai kita memberi tekanannya itu terlalu lemah. Ya. Nah, kalau dewasa kedalamannya itu 5 cm, anak-anak 5 cm atau sepertiga kedalaman dadanya. Nah, kalau bayi itu 4 cm atau sepertiga kedalaman dada. Ya. Kenapa harus 5 cm untuk dewasa? Karena ketika kita memberikan tekanannya kurang dari 5 cm, itu artinya darah yang keluar dari jantung ke seluruh tubuh itu juga tidak optimal. Ya. Jadi kurang kuat. Kemudian yang kedua, push fast. Ya, jadi harus cepat. Ya. Dalam 1 menit itu 100 sampai 120 kali per menit. Jangan terlalu lambat. Ya. Kalau terlalu lambat nanti ya nggak optimal juga. Nah, kemudian 30 kompresi itu dalam waktu 15 sampai 18 detik. Rata-rata ini. Nah, kemudian give effective breath. Nah, COVID exercise breath. Jadi berikan nafas yang efektif. Jangan berikan nafas yang berlebihan. Maksudnya berlebihan gimana? Jadi ketika kita memberikan bantuan nafas itu eh, penekanannya itu harus ada iramanya. Ya, ada yang pakai irama misalnya pakai ambubek ya, ditekan saat ditekan itu kita hitung satu, kemudian kita lepas 1000 atau satu lepas. Nah, maksudnya apa? Memberi pasien juga untuk ekspirasi. Itu sama seperti kita pada saat bernafas. Pada saat kita bernafas, apakah hanya tarik nafas saja kan enggak? Kita butuh waktu untuk ekspirasi, gitu ya. Jadi jangan langsung kalian tekan langsung satu dua, nah kayak gitu. Itu kan apa namanya? Kalau kita praktekkan itu sama halnya seperti inspirasi saja, nggak ada kesempatan untuk ekspirasi. Dan jangan juga terlalu berlebihan. Misalnya kalian memberikan apa namanya bantuan nafasnya ambubek yang besar itu langsung kalian tekan semuanya. Nah, itu kan ada paru-paru manusia dewasa ya, pada dasarnya pada umumnya itu rata-rata kan tidal volumenya kan kurang lebih 500 mili atau setengah liter ya. Itu rata-ratanya. Kalau terlalu kuat itu juga tidak
baik. Nah, nanti kalau terlalu berlebihan nanti malah alveolinya bisa pecah. Nah, kemudian allocomplete chest recoil. Nah, ini maksudnya allocomplete chest recoil berikan kesempatan dada mengembang maksimal ya. Jadi jangan langsung kalian tekan terus kayak itu. Sama seperti yang saya jelaskan tadi, misalnya masuknya 5 cm, kalian ngangkatnya juga harus 5 cm. Pada saat recoil ini, tangan teman-teman, tangan penolong itu tidak boleh lepas dari dada pasien. Jadi misalnya ditekan, nah terus kalian angkat itu bahunya, ini nggak boleh lepas dari titiknya. Kenapa nggak boleh lepas dari titik? Nah kalau teman-teman lepas dari titiknya, untuk pijatan selanjutnya itu sangat berisiko kelewat atau lepas dari titik RCP tadi, sehingga nanti akan bisa menyebabkan resiko terjadinya fraktur. Nah, kemudian minimus interruption. Ya, minimus interruption itu jangan ada banyak interupsi. Misalnya temennya sedang RJP. Nah, itu ya nggak usah diajak ngobrol atau nggak usah ditanya-tanya. Ya, misalnya temennya baru RJP, baru menghitung gitu ya, satu siklus atau sudah berapa siklus itu. Tiba-tiba temannya datang tanya, ini gimana tadi kok bisa henti jantung, henti nafas, sudah berikan apa saja dan seterusnya itu tanyanya jangan sama yang sedang SIPR, tanyanya sama yang begging atau memberi bantuan nafas. Karena memberi bantuan nafas kan hanya 30:2 ya, hanya 2 kali. Nah, itu bisa untuk ditanya prosesnya dan seterusnya. Kalau yang sedang RCP ini jangan banyak mendapatkan interupsi. Nah, kemudian selanjutnya adalah airway. Ini ya. Airway seperti yang saya jelaskan tadi, yang pertama ada Heddle chin lift, yang kedua ada jaw thrust ya. Kalau Heddle chin lift itu pasien yang trauma servikal. Kalau jaw thrust itu untuk pasien yang dicurigai ada trauma servikal. Nah, Heddle chin lift ketika teman-teman dari kanan pasien, maka tangan kiri ini ada di kening. Tangan kiri ada di kening pasien. Nah, tangan kanan 4 jari ini ada di dagu atau tulang mandibula ini. Nah, di dagu. Jadi tangan kiri menekan ke bawah, tangan kanan itu mendorong ke atas sehingga kepala pasien itu bisa hiperekstensi. Kalau sudah hiperekstensi, maka ibu jari kita atau jempol kita nanti letakkan di dagu sini, terus kemudian dibuka mulut pasien untuk melihat adanya sumbatan jalan nafas. Nah, kemudian kalau pasiennya dicurigai adanya trauma servikal, nah itu kita membukanya dengan cara jaw thrust. Nah, cara jaw thrust kita harus dari atas pasien, ya. Dari atas pasien. Kita kedua tangan kita itu di wajah pasien, ya. Jadi tangannya seperti ini. 4 jari kita itu di tulang mandibula ini, di tulang mandibula atau di tulang rahang. Nah, kanan dan kiri. Kemudian jari kita, maaf, jempol kita, yaitu ibu jari kita, itu ada di dagu pasien. Jadi ini diangkat, ini apa namanya, nggak usah terlalu dipaksakan. Kalau memang diangkat itu sudah berat, ya, nggak usah terlalu dipaksakan atau sampai hipertensi, jangan. Karena itu akan berisiko mencederai pasiennya. Jadi diangkat sebisanya saja, kemudian dibuka mulutnya menggunakan ibu jari. Nah, kalau sudah terbuka, kemudian kita amati di dalam mulut pasien ada sumbatan jalan nafas atau tidak. Nah, ketika ada jalan apa namanya? Ada sumbatan jalan nafas, entah itu misalnya pada saat kejadian kebetulan pasiennya sedang ngemut permen misalnya, atau misalnya pasien yang menggunakan gigi palsu. Nah, pas cardiac arrest gigi palsunya lepas dan seterusnya. Nah, itu harus kita keluarkan ya dengan cara finger swab atau cross finger. Kalau finger swab itu kalau misalnya pasiennya nggak ada trauma servikal, itu mulut pasien dibuka, kita gunakan jari kita. Kita bisa menggunakan 1 jari atau 2 jari, kita sesuaikan kondisi pasiennya. Ya. Kalau misalnya pasiennya bayi gitu ya, kita jangan gunakan jari, tapi gunakan jari kelingking kayak gitu. Jadi kita masukkan dulu tangan kita, kemudian kita kait. Nah, setelah kita kait, kemudian tolehkan wajah pasien ke arah kita, baru dikeluarkan. Itu untuk mempermudah. Itu kalau nggak ada trauma servikal. Tapi kalau ada trauma servikal, itu kepala pasien nggak boleh digerakkan. Ya. Jadi bisa kita kait menggunakan 2 jari kita. Kita bisa apa namanya keluarkan sebisanya.
jangan terlalu dipaksakan. Nah, terus apa sih tanda-tanda trauma servikal gitu ya? Bagaimana kita tahu ini pasiennya ada trauma servikal, oh ini enggak ya. Nah, tanda-tanda trauma servikal yang paling mudah kita amati yang untuk dicurigai pasien tersebut mengalami trauma servikal itu misalnya kalau pasiennya ada trauma servikal itu biasanya pada saat korban kecelakaan itu hidung dan telinganya mengeluarkan darah. Nah, itu wajib kita curigai kalau pasien tersebut ada trauma servikal. Atau ada CKR. Ya. CKR aja sudah kita curigai adanya trauma servikal, apalagi CKB itu. Apalagi kalau ada CKB udah pasti itu lehernya itu harus kita perlakukan seperti apa namanya? Harus kita safety, ya harus kita fiksasi. Kalau ada nekolar, kita pakaikan nekolar. Kalau nggak ada, ya kita fiksasi sebisa mungkin. Ya, sebisa mungkin untuk meminimalkan pergerakan. Ketika kita memindahkan pasien, ya, yang pertama harus kita lakukan adalah memfiksasi kepala dan leher pasien terlebih dahulu. Jangan asal diangkat gitu ya. Nah, kemudian apalagi kita ada tandanya mata panda. Mata panda itu maksudnya mata di sekitar kelopak matanya itu menghitam. Ya, itu wajib kita curigai adanya trauma servikal. Nah, terus adanya jejas di sekitar leher dan dada. Gitu ya. Nah, terus selanjutnya adalah breathing. Nah, bantuan nafas. Nah, kalau kita menggunakan ambu bag ya atau BVM, big big valve mask, kalau satu penolong tangannya itu membentuk isi klem. Itu 3 jari kita di rahang sini ya, di tulang mandibula. Terus C-nya itu memegang maskernya, masker dari ambu bag ini ya. Nah, jadi jari kita apa namanya, yang 3 yang di rahang itu mengangkat rahang pasien itu supaya kepala pasien sedikit terangkat untuk membuka jalan nafasnya. Kemudian si klem itu maksudnya itu tangan kita, ibu jari dan jari telunjuk ini memegang masker, masker ambu bag-nya ini ya. Nah, ini ditekan supaya nafas yang kita berikan dari ambu bag ini nanti keluar, nggak keluar dari lewat samping kanan, samping kiri dan seterusnya. Ini kalau satu penolong. Nah, kalau dua penolong untuk fiksasi masker dari ambu bag ini bisa apa menggunakan 2 tangan, sama sifatnya, isi klem. Ya, 3 jari membentuk huruf E, 2 jari apa namanya, jari telunjuk dan ibu jari membentuk huruf C. Nah, ini sambil kepalanya sedikit dihiperekstensikan. Nah, ambu bag ini dibagi menjadi 2, ya seperti apa namanya, oksigen juga. Ini kan ada non rebreathing ya. Nah, kalau nggak ada kantungnya, ya, itu untuk oksigen kurang dari 50% konsentrasi yang bisa diberikan. Kalau yang ada kantungnya, ini lebih dari 90% atau non-rebreathing. Nah, caranya ketika teman-teman menggunakan ambu bag yang non-rebreathing kayak gini ya, yang ada kantungnya, ini teman-teman harus kembangkan dulu. Diisi dengan oksigen dulu. Jangan teman-teman biarkan tertutup ya. Jadi cara ngisinya gimana? Ini teman-teman hubungkan dengan oksigen dulu. Kalian putar, buka humidifiernya. Terus ini maskernya kalian lepas dulu. Ini ditutup pakai tangan. Supaya apa? Udaranya nggak keluar, tapi maaf oksigennya nggak keluar, tapi masuk ke sini. Ini harus terisi oleh oksigen dulu. Nah, ini kalau kantungnya sudah mengembang, baru nanti dipasang lagi. Gitu ya. Jangan sampai nanti menggunakan non-rebreathing tapi malah kantungnya tidak dikembangkan. Nah, hal yang perlu diperhatikan teman-teman, jangan sampai pada saat menggunakan bagging atau ambu bag, teman-teman salah dalam meletakkan maskernya, gitu ya. Kayak di film-film di TV-TV itu kan ya kadang lucu-lucu gitu ya. Ada nebul yang dipakai untuk oksigen, bahkan oksigennya kadang maskernya kebalik. Nah, jangan seperti itu. Ketika teman-teman terbalik memasang maskernya, otomatis udara yang teman-teman atau oksigen yang teman-teman berikan itu tidak bisa masuk secara optimal, secara maksimal, tapi banyak yang keluar. Nah, caranya gampang. Yang runcing itu di hidung sini ya. Yang runcing di hidung. Nah, yang lebar itu di bawah, ya, di atas dagu sini, di bawah bibir bawah, gitu ya.
Jangan sampai kebalik. Tentunya sudah pernah lihat bagging secara langsung ya waktu di rumah sakit kemarin di IGD, ICU itu pasti sering menggunakan ini. Nah, setelah itu evaluasi ya. Lakukan evaluasi kompresi setiap 2 menit atau 5 siklus, cek nadi dan cek nafas. Nah, satu siklus itu 30:2 itu kita namakan satu siklus. Nah, setiap 5 siklus itu wajib kita observasi, kita evaluasi. Pasiennya sudah ada nadi atau belum, sudah ada nafasnya atau belum. Karena nanti biasanya kalau di rumah sakit setiap 5 siklus nanti dapat SA ya. Nah, nanti dapat SA yang disuntikkan lewat infus itu untuk memacu apa namanya kelistrikan jantung. Nah, supaya tidak lupa, triknya supaya nggak lupa misalnya kan harus 5 siklus. Nah, angka 30 yang terakhir itu, 10 yang terakhir, itu teman-teman ganti dengan jumlah siklusnya. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, terus sampai 28, 29 itu kembali lagi ke siklusnya. Misalnya baru satu siklus, nah berarti 28, 29, 1. Nah, itu artinya baru satu siklus. Nah, misalnya sudah 4 siklus, 1, 2, 3 dan seterusnya, kemudian 27, 28, 29, 4. Nah, itu artinya 4 di akhir itu artinya menandakan siklus yang sudah kita berikan. Supaya apa? Supaya nggak lupa. Karena setiap 5 siklus itu wajib untuk dilakukan evaluasi. Itu ya. Nanti lebih jelasnya nanti kita praktekkan pada saat luring. Gitu ya. Siap-siap nanti ujiannya wajib 5 siklus semuanya. Ya, karena untuk RJP ini nggak ada patokan dilakukan berapa lama itu nggak ada. Selama pasien masih pupilnya masih merespon ya RJP tetap harus dilanjutkan. Gitu. Ada yang cepat, ada yang lama. Gitu. Kemudian setelah kita evaluasi misalnya ya, kok ada nadinya tapi belum ada nafasnya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Setelah kita cek nadi karotisnya sudah ada, nadinya meskipun lemah kok sudah ada. Nah, kemudian kita cek untuk listen dan feel. Oh, ternyata pernafasannya belum ada. Nah, maka yang harus kita lakukan adalah ratio breathing. Ratio breathing diberikan setiap 6 detik atau 10 kali per menit dan dievaluasi setiap 2 menit. Ya. Nah, jadi 10 kali per menit ini kan lama ya teman-teman. Setiap 6 detik itu sekali. Nah, itu ya bisa kita pakai patokan tadi. Bisa 1, 1000. Lebih dikasih jeda lagi. Ya. Terus apa namanya? Kita pompa lagi. Kayak gitu berikan bantuan nafas. Jadi jangan langsung kalian tekan terus kayak memompa balon seperti itu. Jangan. Nah, kemudian ini ya. Evaluasi rasio breathing. Cek nadi, cek nafasnya. Nah, jika nadi dan nafas sudah ada, apa yang harus kita lakukan? Nah, ICA ini in hospital cardiac arrest, observasi dan konsul ahli sesuai kebutuhan pasien. Ya. Kalau di OCA out hospital cardiac arrest ini jangan ditinggalkan korbannya dan tunggu sampai tim ahli yang sudah kita hubungi datang. Posisikan pasien supinasi, jaga patensi jalan nafasnya, jangan sampai tersumbat jalan nafasnya, termasuk lidah itu ya. Lidahnya juga. Kemudian evaluasi nadi dan nafasnya setiap 2 menit. Jadi meskipun sudah kita pastikan, oh ini sudah ada nadinya, sudah ada nafasnya, setiap 2 menit harus kita observasi, kita pastikan pasien tersebut masih ada nadinya dan ada nafasnya. Nah, kemudian ini posisi recovery ya. Nah, posisi recovery seperti ini ya. Atau posisi SIM. Ya, kalau teman-teman masih ingat dulu di mata kuliah keperawatan dasar ya. Nah, waktu teman-teman masih maba dulu di tingkat 1, dulu teman-teman diajari beberapa posisi ya. Ada posisi Trendelenburg, litotomi, dorsal recumbent, pronasi, supinasi, SIM, lateral gitu kan. Nah, ini posisinya sebenarnya posisi SIM kayak gitu. Masih ingat ya? Nah, kemudian kita lanjut BHD pada anak. Nah, sebenarnya hampir sama untuk dewasa dan anak-anak atau bayi itu hampir sama. Yang membedakan nanti ada hanya sedikit saja. Nah, cara urutannya itu juga sama. DR minta tolong CAB, danger
tadi 3A, aman diri, aman pasien, aman lingkungan. R-nya respon, cek respon pasiennya. Ya, kalau nggak berespon ya kita kemudian memanggil bantuan. Nah, setelah itu C-nya. Nah, ini yang berbeda. Kalau C tadi sirkulasi di dewasa itu ceknya di nadi karotis. Kalau pada bayi, ini kita ngeceknya di nadi brachialis. Di brachialis ini. Nah, A-nya RW, B-nya breathing. Ini sama ya, danger, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, ini yang pada anak. Nah, untuk cek respon itu ya. Kalau pada bayi yang kita tepuk itu telapak kakinya nih yang ditepuk kalau pada bayi. Nah, tapi kalau pada anak-anak ini seperti orang dewasa, kita tepuk bahunya. Nah, minta tolong juga sama, ada in hospital, out hospital. In hospital kita tinggal aktifkan code blue. Kalau out hospital kita telepon SPGTT atau PSC 119. Nah, pada saat di in hospital kita mengaktifkan code blue itu kita sambil memberikan BHD. Jangan terus kita sudah mengaktifkan code blue terus pasiennya dibiarkan, ditunggu timnya sampai datang ya jangan. Nanti keburu meninggal pasiennya. Jadi sambil menunggu tim code blue datang, kita tetap harus memberikan BHD. Nah, ini juga sama seperti biasa. Nah, ini. Nah, eh, cek nadi dan cek nafas untuk bayi. Bayi dan anak ini juga sama, kurang dari 10 detik harus dilakukan secara simultan, ya. Untuk anak itu sama dengan dewasa, cek nadinya itu di nadi karotis, gitu ya. Lihat nafas apakah bernafas ataukah nafas gasping. Nah, kalau pada bayi ini ya, nah meraba nadinya nanti di nadi brachialis ini, di area sini. Nah, kompresi pada anak. Nah, pada anak kita bisa gunakan satu telapak tangan atau dua telapak tangan. Ya, nanti tergantung fisik dari anak yang mau kita tolong. Kalau misalnya satu telapak tangan ini ya seperti di gambar ini, kita juga apa namanya harus tepat titiknya dalam memberikan BAD ini. Jangan sampai salah. Kalau dua tangan itu gambarnya itu seperti ini. Dua telapak tangan dijadikan satu sama seperti dewasa ya. Nah, kedalamannya 5 cm atau 2 inch atau sepertiga kedalaman dada dari pasien itu sendiri. Nah, rasionya kalau misalnya penolongnya hanya satu, itu 30:2 atau 30 kompresi, 2 ventilasi. Kalau misalnya penolongnya ada dua, kita menggunakan rasio 15:2. Jadi 15 kompresi, 2 ventilasi. Nah, kompresi pada bayi sekarang. Nah, kompresi pada bayi kita bisa menggunakan dua jari atau dua ibu jari. Kalau menggunakan dua jari ini seperti pada saat teman-teman apa namanya chest thrust pada bayi misalnya tersedak. Nah, itu kan ada penekanan dada tuh. Hmm. Seperti chest thrust. Atau menggunakan dua ibu jari ya. Gunakan dua jari atau gunakan dua ibu jari dengan teknik kedua telapak tangan melingkar pada eh, dada bayi. Ini ya gambarannya ya. Jadi jempol kita itu nanti tepat di atas tulang sternum pada bayinya. Itu kalau menggunakan dua ibu jari, dua tangan. Tapi kalau menggunakan satu tangan atau seperti chest thrust ini ya, dua jari kita itu tepat di atas tulang sternumnya, tulang dua jari dengan kedalaman 1,5 in atau 4 cm. Rasionya sama seperti anak. Kalau satu penolong itu 30:2. Kalau eh, kalau satu penolong 30:2, kalau dua penolong itu 15:2. Nah, untuk dua penolong direkomendasikan dengan teknik kedua telapak tangan melingkar di dada bayi karena ini lebih safety. Titiknya lebih tepat kalau menggunakan dua ibu jari. Nah, RW ini juga sama ya. Ada head tilt chin lift, ada
Jaw thrust. Heteral chin lift itu ketika tidak ada trauma servikal, jaw thrust itu ketika ada trauma servikal. Tanda-tandanya juga seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, kemudian sniffing position ear to snare notch, ya. Posisi daun telinga terletak segaris lurus dengan bahu. Ya, kalau bayi, biasanya bayi kalau baru lahir, kalau teman-teman perhatikan itu kepala itu lebih besar daripada dadanya. Nah, maka dadanya harus dikasih bantalan supaya sejajar antara apa namanya garis bahu dengan telinganya. Nah, kalau pada anak rata-rata ini ukuran dada dan kepalanya sama, jadi nggak usah dikasih bantalan apapun itu juga sudah sejajar. Tapi kalau pada dewasa, ini ya, biasanya dada itu lebih besar dari kepalanya. Maka kepala ini yang harus dikasih bantalan supaya telinga itu sejajar dengan bahu. Nah, kemudian posisi kepalanya untuk dewasa ini dihiperekstensikan untuk membuka apa namanya jalan nafasnya. Nah, ini kemudian breathing. Breathing juga sama seperti dewasa ya. Isi klaim untuk satu penolong. Kalau dua penolong itu satu megangin maskernya, satu megang baggingnya atau ambubeg. Nah, ini evaluasi. Evaluasinya juga sama ya. Lakukan evaluasi compression setiap 2 menit atau setiap 5 siklus. Cek nadi dan cek nafasnya. Kurang dari 10 detik ya. Kalau misalnya kita cek nadi, cek nafas, ada nadinya tapi nggak ada nafas sama rescue breathing. Cuma waktunya yang berbeda. Nah, berikan ventilasi setiap 2 sampai 3 detik. Kalau dewasa tadi kan setiap 6 detik kurang lebih ya. Nah, 10 kali dalam 1 menit. Tapi kalau untuk bayi atau anak dan anak-anak itu 20 sampai 30 kali per menit. Nah, jika terjadi ROSC, Return of Spontaneous Circulation, atau kembalinya sirkulasi spontan, apa yang harus kita lakukan? Misalnya pasiennya dalam kondisi koma, nadi sama nafasnya sudah kembali, sudah ada nadi, sudah ada nafasnya, tapi pasiennya koma. Nah, ini yang wajib teman-teman perhatikan. Target temperatur manajemen, ya, jangan sampai pasien itu akralnya dingin. Akral dingin itu salah satu tanda-tanda shock, gitu ya. Kemudian pertahankan suhu tubuhnya itu antara 30 sampai 36. Kemudian selama 24 jam beri cairan salin. Kemudian CT scan kepala, EEG, perawatan intensif ini tergantung dari dokternya nanti. Nah, kemudian evaluasi, misalnya ini ya, pasien bangun. Kali ini kan kemana? Ini misalnya pasiennya bangun, ya, udah apa namanya bisa membuka matanya. Nah, evaluasi dan cari penyebab 5H dan 5T, konsul ke ahli. 5H itu apa saja? Hipovolemia, hipoksia, hidrogen ion atau asidosis gitu ya. Atau AGD-nya diperhatikan. Kemudian hipo ataukah hiperkalemia atau hipotermia. Hipotermia ini wajib kita curigai waspadai ya karena ini untuk orang post cardiac arrest ini rawan terjadi shock hipovolemic kardiogenik gitu ya, shock kardiogenik. Nah, kemudian 5T. 5T ini apa aja? Ada tension pneumotorak, tamponade kardiak, toksin, kemudian trombosis pulmonari, trombosis koronari. Nah, ini nanti akan dijelaskan di materi yang lain. Ada materi tension pneumotorak kayaknya nanti. Atau bahkan malah sudah disampaikan itu ya, karena ini hari kedua. Oke, kita lanjut ke AED. Masih masih 20 menit. Oke. Nah, AED. AED atau kepanjangannya adalah Automated External Defibrillator, ya, atau DC shock portable gitu. Kita apa namanya menyebut istilahnya lebih gampangnya. Nah, AED ini biasanya di tempat-tempat umum kayak bandara ini biasanya disediakan untuk apa namanya memberikan pertolongan jika nanti terjadi cardiac arrest. Nah, automatic external defibrillator adalah alat yang digunakan untuk memberikan kejut listrik ke jantung secara otomatis. Nah, segera gunakan AED jika tersedia. Nah, nanti teman-teman ini ada 2 padding ya.
Ada 2 padding. Di tiap paddingnya nanti sudah ada tandanya. Mana yang harus diletakkan di dada kanan bagian atas dan mana yang harus diletakkan di dada kiri bagian bawah. Ini sudah ada tandanya di sini. Sebenarnya ada kelihatan. Nah, terus ini ya, tekan power on AED, tombol on, kemudian tempelkan pad pada dada, ya. Satu di kanan atas dan satu di kiri bawah, ya. Nanti di sini, nah ini ada gambarnya nih. Ini ada titiknya, ini di kiri bawah, nah ini di kanan atas. Nanti ditempelkan aja sesuai dengan instruksinya. Nah, terus setelah ini LED-nya dihidupkan, kemudian paddingnya ini sudah kita tempelkan. Nah, langkah selanjutnya adalah nah ini, biarkan alat tersebut menganalisa irama jantung pasien. Do not touch the patient agar analisa irama lebih akurat. Hentikan CPR sementara waktu sambil teriak clear. Ya, clear itu maksudnya supaya tidak ada yang memegang pasien. Supaya apa? Alat ini bisa membaca irama jantung pasien itu secara akurat. Nah, setelah alatnya membaca iramanya, nah, nanti akan muncul kesimpulan. Nah, perlu diberikan shock atau tidak ya. Perhatikan apakah AED meminta shock atau tidak. Pastikan tidak ada yang menyentuh pasien saat memberikan shock sambil teriak everybody clear. Untuk yang kedua kalinya. Tadi yang pertama kan ini clear untuk membebaskan pasien biar nggak disentuh supaya AED-nya bisa membaca irama jantung dengan akurat. Nah, nanti kalau misalnya di ID ini muncul apa minta untuk di shock apa dilakukan kejut jantung gitu ya. Kita teriak untuk yang kedua kalinya everybody clear. Everybody clear itu jangan sampai nanti pada saat kita memberikan kejut listrik itu pasien tersebut ada yang menyentuh gitu ya. Karena sifatnya listrik itu kan cepat ya. Jadi yang menyentuh pasien itu juga bisa ikut terkena shock gitu ya. Nah, terus tekan tombol shock saat AED siap. Nah, lanjutkan CPR segera setelah memberikan shock. Nah, jadi nyalakan AED-nya, tempelkan paddingnya. Nah, kemudian tekan tombol start. Nanti biarkan apa namanya AED-nya membaca irama jantung pasien. Kemudian kita lihat apakah AED menginstruksikan apa perlu diberikan shock atau tidak. Kalau memang perlu diberikan shock, kita harus memastikan bahwa pasien tidak ada yang menyentuh. Setelah itu kita tekan shock. Nah, setelah kita memberikan shock atau kejut listrik, kemudian kita lanjutkan RCP. Kita RCP lagi. Nah, apa saja sih komplikasi yang terjadi ketika kita memberikan CPR? Yang pertama, faktur Costa atau tulang iga, ya. Kemudian eh, paru-parunya bisa luka atau memar. Kemudian luka organ lain, penumpukan udara atau di lambung. Ini ya. Jadi komplikasi yang bisa terjadi ketika kita memberikan RCP. Nah, fraktur Costa atau fraktur tulang iga itu ya. Nah, tadi saya menyebutnya apa ya? Klavikula malah ya. Maaf ya, tulang Costa itu ya. Tulang Costa ini ya. Kalau klavikula itu yang atas ini, yang dekat dengan leher ini tulang klavikula. Karena ini berdekatan dengan tulang sternum semua. Nah, ini tulang iga atau tulang Costa atau tulang ribs ya. Nah, kemudian paru-parunya bisa memar, kemudian luka organ lain, penumpukan udara di lambung. Nah, bisa terjadi penumpukan udara di lambung. Pada saat kita memberikan bantuan nafas, itu kan di leher ada faring, ada laring. Nah, jadi mungkin ada apa? Bisa jadi sebagian udara yang kita berikan itu tidak masuk ke paru-paru, malah masuk ke lambung. Ya, jadi bisa menyebabkan penumpukan udara di lambung. Nah, RCP dihentikan ketika kapan? Ketika yang pertama penolong lelah, ya. Jadi kita memberikan RCP sudah kelelahan, sudah kecapean. Nah, itu bisa dihentikan. Tapi ya harus profesional ya. Misalnya baru 5 siklus sudah lelah kayak gitu ya. Bukan seperti itu. Tapi kita tolong secara maksimal dulu, seoptimal mungkin. Kalau memang sudah maksimal, kalau tetap dilanjutkan kok malah kita sendiri yang pingsan, nah itu boleh dihentikan. Nah, kemudian adanya DNR. Ya, DNR ini do not attempt resuscitation.
Ini biasanya permintaan dari pasien atau keluarga pasien yang sudah menerima ya permintaan pasien atau keluarga pasien. Jadi ketika terjadi cardiac arrest tidak berkenan untuk dilakukan RCP. Nah, kemudian tanda kematian yang irreversible, tanda kematian yang pasti, gitu. Seperti tanda kematian batang otak. Kemudian ada yang lebih bertanggung jawab. Misalnya kita menelpon SPGTT tadi sudah datang, Halo, PSC Kris, 119 Mas. sudah datang. Gimana Bu? Halo, apakah suara saya terdengar jelas Bu? Halo, apakah suara saya terdengar jelas teman-teman? Jelas, Jelas, Pak. Bapak. Oh, jelas ya. Oke, tak lanjutkan ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah kembalinya ventilasi dan sirkulasi spontan ketika terjadi ROSC tadi. Apa namanya? Eh, Sirkulasi dan pernafasan pasien spontan sudah kembali. Nah, kemudian selanjutnya adalah RCP tidak perlu dilakukan, tidak boleh dilakukan. Pada apa? Nah, tanda kematian. Yang pertama adalah rigor mortis. Apa sih rigor mortis? Rigor mortis itu kaku, kaku mayat. Jadi sudah kaku, ya, sudah dipastikan meninggal pasiennya. Kemudian dekapitasi. Dekapitasi ini tuh eh, terpenggal, terpenggalnya kepala. Jadi sudah ini apa namanya? Saluran pernafasan, saluran sirkulasi atau arterinya itu sudah terputus antara kepalanya dan badannya. Itu sudah tidak memungkinkan untuk kita tolong. Kemudian yang kedua sebelumnya dengan fungsi vital yang sudah sangat jelek dengan terapi maksimal ya. Jadi sudah misalnya kanker stadium akhir kayak gitu ya. Terapinya sudah maksimal semuanya, Pak. Ini istilahnya pasiennya udah paliatif kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga, bila menolong korban akan membahayakan penolong. Nah, jika misalnya kita ketemu korban kecelakaan atau di jalan gitu ya misalnya, dan kita nggak tahu latar belakang pasien itu seperti apa, nah kita nggak tahu ini pasiennya punya penyakit menular atau tidak, kan nggak ada yang tahu. Nah, itu tidak dilakukan nggak apa-apa. Tapi kita bisa melakukan pertolongan dengan kompresi saja. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan jika ada yang mau sharing atau tanya jawab. Silakan, monggo teman-teman. Silakan untuk mengajukan pertanyaan kepada Pak Iwan terkait dengan materi yang sudah disampaikan. Silakan. Yuk, siapa yang bertanya langsung saja. Silakan teman-teman jika ada yang mau ditanyakan atau sharing bisa apa langsung open mic ya atau raise hand atau diketik juga boleh. Silakan. Mumpung masih ada waktu ini. Izin bertanya Pak Iwan. Ya, Silakan, silakan Mas. Mas. Eh, ini Pak, tadi kan Bapak menyampaikan berkaitan dengan CPR yang berkualitas ya Pak. Tapi ketika saya praktik di IGD, itu kan beberapa kali menemukan pasien yang cardiac arrest sama henti nafas juga. Itu kan juga dilakukan RJP Pak. Nah, pertanyaan saya, sebenarnya ada ketentuan khusus nggak sih Pak? Kayak semisal dalam melakukan RJP itu tangan kanan yang di bawah atau tangan kiri yang di bawah gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada posisi khusus nggak Pak? Kayak misal seorang penolong itu harus di sebelah kanan pasien atau sebelah kiri pasien. Karena ketika saya praktik itu masih ada beberapa kerancuan Pak. Apa emang nggak ada posisi atau posisi tangan yang ideal atau posisi tubuh yang sesuai dengan ketentuan gitu Pak. Terima kasih Pak.
Oke, baik. Terima kasih Mas Rizky atas pertanyaannya. Ini langsung saya jawab aja ya Bu Suki ya. Oke, jadi untuk ketentuan tangan kanan ataukah tangan Ya, kiri monggo yang silakan. di bawah gitu ya. Nah, itu nggak ada ketentuan Mas, tangan kanan yang di bawah atau tangan kiri yang di bawah. Itu yang penting tangan yang dominan. Tangan yang dominan itu yang di bawah gitu ya. Jadi misalnya teman-teman ada yang kidal gitu ya, yang kidal misalnya berarti tangan kiri yang di bawah atau kita yang umumnya ya nggak kidal, berarti tangan kanan yang di bawah karena sifatnya tangan yang dominan itu kan yang memberikan tekanan yang kuat, tangan yang non dominan itu memberikan bantuan tekanan. Nah, seperti itu Mas. Nah, terus untuk posisinya. Posisinya adakah ketentuan harus dari kanan ataukah dari kiri pasien? Nah, untuk BHD ini tidak ada ketentuan khusus dari kanan pasien ataukah kiri pasien. Kenapa? Karena misalnya pada saat di ICU misalnya. Nah, itu mesin ventilator kan tidak selalu di kiri pasien. Ada juga mesin ventilator di kanan pasien. Nah, kalau kita dari kanan pasien kok terganggu dengan mesinnya, otomatis kita juga boleh memberikan pertolongannya dari kiri pasien. Yang penting posisinya itu harus benar ya. Tangan kita harus tegak lurus posisinya. Nah, yang sering terjadi di rumah sakit ketika memberikan apa namanya BHD itu tidak optimal itu bed pasien itu kadang itu ada yang nggak bisa dinaik turunkan, ya tidak selalu. Ya, kalau di ICU sih rata-rata bisa dinaik turunkan, tapi misalnya di IGD kondisi kredit, kemudian nggak kebagian bed yang bisa dinaikkan turunkan. Nah, kalau posisi pasien terlalu tinggi, itu perawat harusnya itu naik di samping pasien. Jadi posisi tubuh kita itu harus tegak apa namanya tegak lurus. Lutut kita jadikan tumpuan, gitu ya. Lutut kita jadikan tumpuan, kemudian badan kita lengan kita harus tegak lurus tepat di atas dada pasien. Harusnya kita naik seperti itu dari samping pasien. Tapi rata-rata kadang kan nggak ada yang naik. Rata-rata dari bawah kita memberikan tekanan sebisanya seperti itu. Rata-rata seperti itu. Nah, jadi kalau memang nggak bisa apa namanya nggak mau naik ya bednya yang diturunkan harusnya gitu. Jadi kita harus mencari posisi yang nyaman gitu. Karena kalau kita memberikan RJP kemudian pasiennya terlalu tinggi dan kita kurang tinggi, apalagi kita sambil jinjit, itu kita juga akan cepat kelelahan seperti itu Mas ya. Jadi tidak ada ketentuan harus dari kanan ataukah dari kiri, tangan kanan ataukah tangan kiri yang di atas atau yang di bawah. Ya, tergantung. Gitu, gitu Mas Rizky ya. Baik, terima kasih Pak Iwan atas ilmunya Pak. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih Pak Iwan. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Cukup? Untuk selanjutnya Pak Iwan silahkan untuk closing statement-nya. Oke, baik, terima kasih Bu Suki. Nge-freeze eh ini. Padahal saya ini sudah di ini loh, Bu, di lab lab KI yang Pak notabene. Iwan monitor. Gih, Bu. Aduh, saya sebentar tak ganti jaringan, Bu. Pak Iwan, Gih. Halo, Bu. closing statement-nya monggo. Oke, Bu, maaf jaringannya ini putus-putus, Bu. Oke, terima kasih Iya. teman-teman atas waktu dan perhatiannya untuk pelatihan PTCLS ini. Sampai jumpa nanti di pelatihan luring ya. Saya harapkan teman-teman pada saat pelatihan PTCLS ini mengikutinya dengan sungguh-sungguh ya, dengan senang ya, dengan happy. Karena dimanapun teman-teman berada, pelatihan apa ilmu yang teman-teman dapatkan di materi BTCLS ini akan kalian gunakan ya, entah itu nanti teman-teman menggeluti tetap apa menjadi tim medis ataukah tidak, ini ketika teman-teman nanti di rumah atau di lingkungan teman-teman ada yang mengalami serangan jantung, cardiac arrest dan seterusnya, ilmu ini akan kalian gunakan. Jadi saya harap teman-teman mengikutinya dengan sungguh-sungguh gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman dan Bu Sugi. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Sampai jumpa di luring nanti ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.